Halo semuanya, keluarga yang berada di mana saja. Kali ini kita akan berbicara mengenai sentuhan. Sentuhan adalah hal yang paling tidak akan pernah menua dan tidak akan pernah berubah seiring dengan usia kita. Semua orang ingin disentuh, dan sentuhan itu berarti sampai kapanpun. Bahkan ketika semua rasa menjadi hilang, sentuhan tetaplah dapat dirasakan. Kita adalah makhluk yang membutuhkan sentuhan karena kita membutuhkan orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan kasih sayang, perhatian, penerimaan dari orang lain. Tetapi tidak sedikit juga orang yang tidak menyukai sentuhan. Ada orang-orang yang bahkan tidak suka menyentuh. Tetapi ini disebut ada atau beberapa orang saja. Pada umumnya, semua orang suka disentuh dan suka menyentuh. Menyentuh apa saja, bahkan semua hewan pun, kalau kita pegang, kalau kita berhasil menyentuhnya, maka kita berhasil mendekatinya, dan artinya kita berhasil berelasi dengannya. Kita adalah makhluk rasional, tetapi juga sebagai makhluk yang mempunyai intuisi, makhluk yang mempunyai feeling atau perasaan. Dengan demikian, perasaan itulah yang akan membawa seseorang membutuhkan adanya sentuhan. Sentuhan adalah salah satu dari 5 indera. Tetapi ketika 5 indera yang lain mengalami kerusakan, sentuhan masih dapat dilakukan. Misalnya kita mulai menyentuh dengan tangan, atau menyentuh dengan badan kita, atau menyentuh dengan pipi kita, atau menyentuh dengan kaki kita. Itu semua mempunyai arti. Sentuhan-sentuhan yang tidak berarti dan tidak bermutu akan menjadi luka. Tetapi sentuhan-sentuhan yang mempunyai mutu dilakukan dengan sukacita, dengan tulus, akan mempunyai arti yang sangat baik. Jadi secara psikologis, sentuhan sangat diperlukan, terutama ketika sebuah keluarga ingin membangun kedekatan di antara anggota-anggotanya. Sentuhan tidak dapat dibiarkan menjadi sesuatu yang kurang penting, atau kita bahkan mengabaikannya. Beberapa orang justru bermasalah ketika sentuhan tidak ada lagi. Mungkin kita menyebut ini suatu perjumpaan, tetapi perjumpaan tanpa sentuhan juga menjadi perjumpaan yang hambar, atau bahkan menjadi perjumpaan yang dirasa tidak terlalu membawa dampak yang positif, atau tidak terlalu berhasil membawa buah-buah yang positif. Sentuhan yang berhasil adalah sentuhan yang diberikan dengan rasa cinta, karena saya ingin menyentuhmu, karena saya ingin membuatmu menjadi tenang, karena saya ingin membuatmu menjadi merasa aman. Ya, memang benar sentuhan itu bisa membawa rasa aman. Sentuhan itu bisa membawa rasa tenang. Sentuhan bahkan bisa membuat orang menjadi lebih berani atas apa yang sedang dihadapinya. Contohnya, seorang anak mungkin menjadi malu ketika harus maju ke depan. Tetapi mamanya mengingatkan dia dengan kata-kata, "Kamu bisa, kamu bisa." Tetapi kalau itu tidak ada sentuhan, hanya diucapkan kamu bisa, barangkali itu saja sudah membantu, apalagi jika disentuh, "Kamu pasti bisa." Dengan sentuhan. Ya, sentuhan itu bukan gesture ya, bukan tanda-tanda seperti ini, tetapi benar-benar kulit harus ketemu dengan kulit. Bahkan orang bisa merasakan bagaimana rasanya, hangatnya, bagaimana jenis sentuhannya, apakah sentuhannya hanya nyenggol aja, atau benar-benar sungguh-sungguh, atau benar-benar intim. Itu semua membawa dampak yang baik bagi orang-orang yang sedang berada dalam relasi yang baik. Manusia terlahir dengan kebutuhan akan sentuhan. Bayi-bayi ketika dilahirkan harus selalu diletakkan di dada ibunya, baru saja dilahirkan, supaya dia merasa tenang setelah dia harus keluar dan berjuang sendiri untuk bernafas dan berjuang sendiri untuk kehidupannya. Sentuhan ibu akan membuat perasaan nyaman yang pertama. Lalu setelahnya, nanti juga setelah dimandikan akan diberikan lagi kepada sang ibu, supaya anak itu menjadi tenang dan mudah ditenangkan dan mudah merasa nyaman. Anak-anak yang bermasalah biasanya bermasalah juga dengan sentuhan. Misalnya, dia sendiri kurang sentuhan, dia sendiri kurang mendapatkan kasih sayang, karenanya dia merasa bahwa dia dibeda-bedakan. Kadang-kadang orang tua tidak sadar
bahwa membeda-bedakan anaknya. Kenapa? Karena merasa sudah diberi uang yang sama, sudah diberi fasilitas yang sama. Tetapi ternyata yang kurang dan yang berbeda dan tidak bisa ditipu adalah bahwa setiap anak disentuh secara berbeda oleh orang tuanya. Misalnya, yang satu lebih banyak dibandingkan yang lain. Hal ini membuktikan bahwa sentuhan itu membawa rasa cinta. Karenanya dalam kelima bahasa cinta, sentuhan ditempatkan dalam peringkat yang pertama. Kalau kita kurang sentuhan, akibatnya kita jadi, kalau bahasa kerennya disebut jablay atau jarang dibelai. Benar, itu sesuatu yang akan terjadi sehingga kalau seorang anak kurang disentuh atau seorang anak itu diabaikan karena tidak disentuh, tidak digendong, atau pada saatnya dia tidak merasa dilindungi dengan sentuhan, maka dia akan tumbuh sebagai seorang anak yang kurang berempati dan sulit menjadi peka. Kepekaan seseorang itu karena dia pernah mengalami bahwa ada perasaan tertentu, perasaan kurang nyaman, dan perasaan itu dipenuhi dengan kebutuhan akan sentuhan, lalu ibunya memberi sentuhan yang baik. Karenanya sesudah itu si anak akan menjadi lebih peka. Kalau begitu, saya juga akan memperlakukan orang lain seperti saya diperlakukan oleh orang tua saya. Ketika saya membutuhkannya, maka dia menyentuh saya. Ketika saya membutuhkan perlindungan, saya diberi sentuhan. Kadang-kadang sentuhan itu juga tidak mempunyai tujuan apa-apa selain menjadi rasa nyaman. Kalau seorang anak datang dari sekolah, kemudian seorang anak itu akan membutuhkan sentuhan, mungkin panggil mama atau ibu, lalu kemudian disentuh, dipeluk, sudah selesai. Dan kebanyakan orang seperti itu kalau relasinya baik. Tetapi sebaliknya kalau relasinya kurang baik, maka dia juga tidak akan dapat sentuhan yang berarti. Artinya, kemudian dia akan menjadi pribadi yang kurang disentuh tadi, menjadi kurang peka, merasa kurang dicintai, merasa kurang diterima, merasa tidak berharga. Mungkin dia merasa hal-hal yang mungkin aneh ya, seperti mungkin mama saya jijik dengan saya, mungkin papa saya tidak suka sama saya, dan seterusnya. Banyak hal lain yang diakibatkan karena kurang sentuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita selalu membutuhkan sentuhan, apalagi ketika pasutri saling menyentuh. Kepasutrian dan sentuhan itu adalah satu. Ketika orang saling jatuh cinta, yang diinginkannya adalah menyentuh. Mulai dari berjabat tangan, ingin bersenggolan, ingin bersentuhan badan karena tidak berani. Tangan ketemu tangan saja, itu sudah menjadi keringat dingin atau pada saat yang pertama menimbulkan debar jantung yang mungkin berlebihan. Itu karena sentuhan itu mempunyai power. Sentuhan itu mempunyai energi, tenaga yang luar biasa bisa mengubah seseorang. Maka jangan pernah mengabaikan sentuhan sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja. Orang-orang yang mengabaikan sentuhan biasanya juga adalah orang-orang yang kurang dicintai, yang pengalamannya kurang romantis dengan keluarganya di masa lalu. Seorang ibu yang berani menyentuh anaknya, seorang ayah yang berani menyentuh bayinya, itu adalah ayah dan ibu yang baik. Ini bukan cuma sekedar menggendong dan menyusui ya, tetapi ini adalah sesuatu yang diinginkan karena saya ingin menyentuh. Tujuan saya adalah menyentuh, bukan menyusui, atau bahkan kalau seorang suami dengan istrinya bukan karena berhubungan seksual. Berhubungan seksual pun tanpa sentuhan yang berarti akan mengakibatkan bahwa seseorang merasa dipakai. Dia tidak dicintai meskipun sudah melakukan hubungan, tetapi hal ini tidak membuktikan bahwa suaminya mencintai dia. Karena ternyata sentuhanlah yang membawa rasa cinta. Sentuhan membuat seseorang merasa sungguh-sungguh diinginkan. Menurut Diane Ackerman, penulis buku A Natural History of Senses, disebutkan bahwa peraba adalah indera dengan fungsi kualitas yang unik. Sentuhan berpengaruh pada seluruh organisme. Sentuhan 5 kali lebih kuat dari kata-kata. Kalau orang baru mengatakan I love you, aku sayang sama kamu, tetapi tidak pernah menyentuh, maka kalimat itu akan tidak ada artinya.
Bagaimana mungkin saya bisa menganggap kamu mencintai saya kalau memegang saja kamu tidak pernah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah penelitian juga menunjukkan sentuhan dari pasangan yang dicintai mempunyai kekuatan 2 kali lipat untuk mengatasi stres. Jadi kalau Anda merasa stres, datang aja kepada pasangan, minta disentuh olehnya. Sentuhan itu jangan berarti bawa tangan ya, tetapi sentuhan itu bisa macam-macam. Sentuhan itu bisa rangkulan, ya. Sentuhan itu juga bisa Anda bersandar. Yang penting adalah daging ketemu dengan daging atau kulit ketemu dengan kulit. Ibaratnya selalu apapun, entah dengan tangan, entah apa. Bahkan kadang-kadang seorang ayah yang misalnya anaknya mau bertanding, dengan tonjokan-tonjokan sayang misalnya, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Hal itu bisa membuat si anak merasa dibesarkan hatinya. Padahal papanya tidak sedikit pun mengirim atau tidak sedikit pun menambah kekuatannya. Tetapi kekuatan dari sentuhan itu berasal dari keyakinan bahwa aku dicintai. Bahkan orang-orang yang mendapat sentuhan yang wajar dan mendapat sentuhan yang cukup, dia akan mempunyai imunitas yang baik dan lebih baik dari orang-orang yang dibandingkan dengan orang-orang yang kurang disentuh. Wah, kalau yang ini cocok banget dengan situasi pandemi kita ya, bahwa imunitas kita bukan hanya kita dapatkan dari obat-obatan ternyata, tetapi berasal dari sentuhan orang-orang yang kita kasihi atau orang-orang yang penting di dalam hidup kita. Siapa yang mau mengabaikan sentuhan? Dia pasti seorang yang bukan romantis. Kalau salaman saja sekarang sudah dilarang, itu bukan berarti di dalam keluarga kita tidak boleh berpelukan. Salaman dilarang di antara orang-orang yang berbeda rumah. Tetapi dengan orang-orang serumah, kita bukan hanya salaman. Kita boleh mencium, kita boleh memeluk, ya kan? Kita boleh menyentuhnya, kecuali sentuhan-sentuhan yang tidak mempunyai arti sayang, tetapi justru sentuhan pelecehan. Ini lain lagi. Jadi Anda juga tidak boleh menyentuh dengan sembarangan. Seperti misalnya, seorang ayah tidak boleh menyentuh bagian-bagian vital dari anak-anaknya kalau anak-anaknya sudah berusia remaja, misalnya begitu. Ketika anaknya sudah bisa mandiri, anak perempuannya misalnya, dia tidak boleh menyentuhnya dengan sembarangan karena itu bukan lagi tempat baginya untuk menyentuh. Masih banyak sentuhan yang lain. Lebih bagus menciumnya misalnya sebagai seorang ayah kepada anak perempuannya. Sentuhan-sentuhan yang tidak berarti dan sentuhan-sentuhan yang dibuat dengan nakal bisa membuat orang merasa direndahkan, bisa membuat orang merasa tidak berarti, bahkan merasa dihina. Maka sentuhan harus diletakkan secara proper, harus ditempatkan dengan proporsi yang baik, dengan wajar, tanpa memaksakan sesuatu yang memang tidak perlu. Jika kita tidak perlu memeluknya, sudah selesai. Misalnya anak sedang belajar, lalu Anda menyentuh kepalanya, bagus. Atau menyentuh pundaknya, bagus. Atau mencium pipinya, bagus, gak apa-apa. Tetapi tidak terus-menerus Anda melakukannya. Nanti dugaan-dugaan yang lain juga akan muncul. Jadi pelukan atau sentuhan ini mempunyai sejuta atau mungkin berjuta-juta makna bagi orang yang disentuh. Apa yang terjadi dalam diri kita, misalnya dalam hati kita, keluar dalam bentuk sentuhan, sentuhan itu akan disalurkan menjadi message atau pesan bagi orang yang kita sentuh. Anda masih belum mau menyentuh? Anda masih tidak berani menyentuh? Atau Anda masih anti sentuhan? Anda mempunyai masalah, tetapi Anda bisa berlatih. Anda bisa memulainya sekarang juga dengan orang-orang yang Anda cintai. Misalnya mengajaknya untuk bersentuhan, bersalaman, atau kalau Anda orang tua, Anda harus memulainya. Atau Anda pasangan yang mungkin sudah jarang berbicara, mulailah dengan menyentuhnya. Menyentuh itu sesuatu yang bisa membuka komunikasi yang lebih baik. Saya kira pesan singkat ini bisa untuk kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Semoga ini membantu kita. Tuhan memberkati. Salam keluarga.